Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rosa Fitriana, SE, MAK, AKCA sebagai dosen penelaah 1. Yang saya hormati Bapak Muhammad Iqbal, SE, MM sebagai penelaah 2. Dan yang saya hormati Bapak Aditya Ahmad Fatoni, SEMM AKCA CTAMD sebagai dosen penelaah 3 sekaligus pembimbing SUP saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Solihin, nomor induk mahasiswa E1A1600045, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Balai Bandung. 3. Adapun beberapa poin yang akan saya sampaikan di presentasi kali ini. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada maksud dan tujuan, yang keempat lokasi dan waktu, yang kelima teori penghubung, dan yang terakhir asumsi dasar. Nah, di sini saya akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Persaingan yang ketat antar perusahaan dalam industri saat ini dipicu oleh maraknya perkembangan di sektor perusahaan jasa, yang saat ini diikuti dengan majunya perkembangan sektor industri, manufaktur, dan perdagangan. Laporan keuangan perusahaan dapat mencerminkan informasi kinerja perusahaan. Dalam laporan keuangan terdapat informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah sebesar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ada yang lebih tertarik pada posisi financial leverage dan quick ratio terhadap gross profit margin. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua adalah rumusan masalah. Di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana financial leverage berpengaruh terhadap gross profit margin pada PDAM Kabupaten Malinau. Yang kedua, bagaimana quick ratio berpengaruh terhadap gross profit margin pada PDAM Malinau. Yang ketiga, bagaimana financial leverage dan quick ratio bersamaan berpengaruh terhadap gross profit margin pada PDAM Kabupaten Malinau. Selanjutnya, seberapa besar financial leverage berpengaruh terhadap gross profit margin pada PDAM Kabupaten Malinau. Yang kelima, seberapa besar quick ratio berpengaruh terhadap gross profit margin pada PDAM Malinau. Yang terakhir adalah seberapa besar financial leverage dan quick ratio secara bersamaan berpengaruh terhadap gross profit margin pada PDAM Kabupaten Malinau. Untuk bagian selanjutnya di sini ada maksud dan tujuan penelitian. Yang pertama itu ada untuk mengetahui pengaruh financial leverage berpengaruh terhadap gross profit margin pada PDAM Malinau. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh quick ratio berpengaruh terhadap gross profit margin pada PDAM Malinau. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh financial leverage dan quick ratio secara bersamaan berpengaruh terhadap gross profit margin pada PDAM Kabupaten Malinau. Untuk lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di kantor PDAM Malinau Hulu, Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dengan kode pos 77554. Adapun jangka waktu yang diberikan kampus untuk meneliti ini adalah dari bulan April 2020 sampai dengan Agustus 2020. Nah, di sini ada 3 variabel. Yang pertama itu financial leverage, yang kedua ada quick ratio, dan yang ketiga ada gross profit margin. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu variabel X dulu. Variabel X itu adalah financial leverage. Financial leverage adalah pengungkit, biasanya digunakan untuk membantu mengangkat beban yang berat. Dalam keuangan, leverage juga mempunyai maksud yang serupa. Lebih spesifik lagi, leverage bisa digunakan untuk meningkatkan keuntungan yang diharapkan.
kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana untuk memperbesar tingkat penghasilan. Nah, selanjutnya di sini ada rasio X2-nya. Rasio adalah rasio menurut Kasmir 2014. Rasio menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang lancarnya tanpa melibatkan nilai kesediaan atau inventory. Nah, untuk selanjutnya variabel Y. Variabel Y ini adalah gross profit margin. Menurut Syamsuddin 2009, presentasi dari hasil laba kotor yang dibandingkan dengan hasil penjualan. Kondisi operasi perusahaan ini dianggap baik apabila ukuran laba kotor tinggi. Action. Untuk pembahasan selanjutnya, di sini ada teori penghubung. Nah, di sini saya memiliki 3 teori penghubung. Yang pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Safdare al 2016 menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan positif antara current ratio terhadap gross profit margin, return on asset atau ROA, profitabilitas return of equity (ROE), dan probabilitas return of capital employed atau ROS. Yang kedua, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ajanta 2013 pada 8 riset trading Compass di Sri Lanka, periode penelitian 5 tahun dari tahun 2008 sampai 2012 mengungkapkan bahwa hubungan secara signifikan positif antara current ratio dan ROA atau ROE. Yang ketiga, menurut penelitian yang dilakukan oleh Sipa Mariani Sibua 2008, hasil dalam penelitian ini mengenai financial repress berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. Hanya dengan asumsi bahwa kondisi perusahaan yang digunakan menggunakan financial repress memiliki pendapatan yang diterima lebih besar daripada beban tetap penggunaan financial repress tersebut, sehingga perusahaan yang dikatakan menghasilkan repress. Untuk pembahasan yang terakhir adalah asumsi dasar. Di sini saya memiliki 2 asumsi dasar. Yang pertama, untuk memperoleh laba menjadi hal yang sangat penting yang harus dibandingkan dan diukur dari tahun ke tahun, yang dipengaruhi oleh financial repress dan quick ratio selama 1 periode. Yang kedua, dalam hal ini peneliti melihat financial repress dan quick ratio cukup besar menjadi penyebab akan tingginya rendahnya sebuah gross profit. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan. Untuk kekurangannya ya mohon dimaklum karena saya masih belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.